Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Teguh Aditya, Duratul Nafisah, dan Ana Zanuba. Kami di sini akan menjelaskan tentang anfis, anatomi, dan fisiologi. Akan membahas tentang struktur organ dan sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya ialah tahap proses pencernaan pada manusia yang akan dijelaskan oleh Ana Zanuba. Fungsi utama sistem pencernaan manusia adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia dan meliputi proses-proses berikut. 1. Ingesti adalah proses masuknya makanan ke dalam mulut melalui proses menelan baik melalui koordinasi gerakan mengunyah. 2. Mastikasi merupakan proses pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. 3. Peristalsis adalah gelombang kontraksi otot polos involuntar yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan makanan. 4. Digesti adalah hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. 5. Absorpsi adalah penggerakan produk akhir pencernaan dan lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh sel tubuh. 6. Metabolisme merupakan proses akhir penggunaan makanan dalam tubuh meliputi semua perubahan kimia yang dialami zat makanan sejak diserap oleh tubuh sehingga sampah. 7. Egesti atau defekasi adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. 8. Akresi merupakan proses pembuangan zat-zat metabolisme dalam tubuh untuk menjaga hemostatis. Caranya melalui defekasi, miksi, diaporesis, dan ekspirasi. Selanjutnya ialah anatomi dan fisiologi pencernaan manusia yang akan saya terangkan oleh saya sendiri, Duratul Nafisah. Anatomi dan fisiologi pencernaan manusia terdiri dari dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Organ dalam saluran pencernaan meliputi mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ pencernaan pelengkap atau aksesori termasuk ialah lidah, gigi, kantong empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Di dalam rongga mulut terdapat dua organ sistem pencernaan, yaitu gigi dan lidah. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil. Lalu lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah, dan menelan makanan serta membantu menghasilkan suara ketika berbicara. Faring merupakan pertemuan saluran pernafasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Faring memiliki lubang yang menuju tenggorokan yang disebut dengan glotis dan ditutup oleh klep yang disebut epiglotis pada waktu proses menelan. Di dalam kerongkongan terdapat 1/3 bagian atasannya yang terdiri dari otot lurik dan 2/3 bagian bawahnya terdiri dari otot polos. Makanan pada saluran ini hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke lambung karena kontraksi otot lurik pada 1/3 kerongkongan bagian atas. Gerakan ini terjadi karena otot memanjang
dan melingkar dinding esofagus berkontraksi secara bergantian. Lambung adalah tempat menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Lambung terbagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah kardiak atau memanjang, kedua fundus yaitu melingkar, yang ketiga ialah daerah pilorus yaitu menyerong. Usus halus terletak di antara lambung dan usus besar, yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ialah duodenum atau usus 12 jari yang terdapat muara dari ductus cholecocus dan ductus pancreaticus. Yang kedua ialah jejunum atau usus kosong yang memiliki panjang kurang lebih dari 7 meter. Ialah tempat absorpsi zat-zat makanan. Yang ketiga ialah ilum atau usus penyerapan pada lapisan dalam atau tunika mukosa. Jejunum dan ileum terdapat tonjolan-tonjolan halus yang disebut villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan dinding usus dalam penyerapan sari makanan. Usus besar terletak di antara usus buntu dan rektum. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Usus besar memiliki fungsi yaitu menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan dari hasil pencernaan atau feses keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Dan yang terakhir ialah anus atau rektum yang merupakan bagian paling akhir yang ada pada pencernaan manusia, yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, membantu feses keluar dengan gerak peristaltik, dan terdapat otot volunter yang dikendalikan oleh kehendak manusia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Tentunya ada beberapa penyakit yang diderita oleh manusia. Biasanya ada banyak ya, seperti konstipasi, radang usus, gastritis, ukus atau yang lain-lain. Nah, yang saya jelaskan ini adalah penyakit-penyakit yang umum saja. Yang pertama adalah MAH. Yang kita tahu adalah MAH adalah gangguan pada sistem pencernaan yang sering kita dengar, yaitu penyakit MAH. Gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung. Yang kedua adalah ambeien. Ambeien adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di lubang anus. Yang ketiga adalah diare. Nah, diare ini sering terjadi pada kita, yaitu terdapat infeksi pada kolon yang disebabkan oleh bakteri. Penderita diare ketika buang air besar, kotorannya akan encer. Apabila tidak disegah maka akan menimbulkan dehidrasi yang berlebihan. Berikut yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.